benar-benar sosok ayah saya kuat sekali. Ayah saya tuh dekat dengan saya. Ayah saya tuh senang matematika karena saya merasa selalu ingin seperti dia, berarti saya jadi senang matematika juga. Ayah saya senang badminton, saya senang badminton juga, gitu-gitu. Jadi role model itu penting, apalagi ketika role modelnya datang dari gender yang berbeda. Ayah saya selalu menyampaikan, "Sampaikan apa yang ada, di, pikiranmu, tentu harus menyampaikannya dengan baik." Dan saya melihat juga bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau tidak pernah memaksakan, tetapi menyuarakan, dan bagaimana beliau lebih kepada menyampaikan, pemikirannya itu melalui contoh. Role model itu penting, apalagi ketika role modelnya datang dari gender yang berbeda, tanpa terasa kita jadi punya, keberanian ya, karena dia akan mengajari, "Nggak apa-apa biar kamu perempuan," kan seperti itu ya. Tetapi kebanggaan adalah ketika kita bisa menyelesaikan suatu tugas bersama-sama dengan, apa ya, kontribusi yang maksimum sama-sama. Saya mengalami betapa takutnya saya waktu itu dengan mertua saya kalau anak saya nggak masuk SMP favorit. Nggak masuk SMA favorit, nggak masuk university favorit. Takut saya, takut jadi omongan keluarga besar. Itu, "Mbakmu itu kerja terus anaknya keleleran, mbakmu itu kerja terus anaknya," aduh, ibu saya pernah menangis ke rumah saya bilang, "Kamu jangan terlalu sibuk." "Kenapa, Mam?" "Aku nggak enak, aku ditanya sama teman-teman pengajianku, 'Itu Ani itu ada waktu nggak ya buat keluarganya?'" Saya cari kalimat menenangkan ibu saya itu, hanya bisa dengan, "Loh Mam, coba tanya cucunya sendiri." Nah, dan alhamdulillah anak saya bilang, "Nggak apa-apa kok Nek, kita bangga sama mama kita." Baru ibu saya bisa melihat perspektif yang lain. Jadi memang, apa namanya, butuh support sistemnya ya dari suami, dari anak, dari orang tua, mertua, I do what I believe. Saya tidak melakukan sesuatu yang saya tidak percaya. Nah, masalahnya saya tahu dari dulu saya berpikir, awalnya kan saya ada keinginan untuk menolak misalnya ya, karena saya merasa nggak cocok, tapi kan nggak berani, sama atasan gitu. Saya tuh memang tidak suka berkonflik orangnya. Akhirnya saya mengalah, saya pelajari, kenapa sih gue nggak suka, apa iya sih bapak itu maunya seperti itu, saya pelajari dan, dalam banyak pengalaman saya, ketika saya pelajari, saya akhirnya agree. Akhirnya saya mikir, "Oh, aku itu menolak karena aku nggak ngerti." Nah, ini yang belakangan saya paham, itu yang namanya growth mindset. Jadi, kita itu menolak biasanya karena kita nggak ngerti aja. Tapi untuk itu, saya mau membuka diri untuk belajar, untuk saya pahami, dan ketika saya yang tadinya cons jadi pro, ya udah saya kerjakan dengan pemahaman yang cukup sehingga saya melakukannya dengan enjoy aja gitu ya, karena I also agree with this gitu. Nah mungkin itu yang membuat membuat, belakangan mungkin mendorong karir untuk lebih naik ya karena growing mindset tadi ya, ternyata setelah saya jadi atasan ya Bu, saya juga bisa melihat, oh iya ya, kita tuh bisa melihat kok, anak buah kita yang punya value, punya belief, dan dia, doing something untuk melakukan perubahan itu, terlepas dia berhasil atau nggak berhasil. Karena nggak ada orang yang bisa bekerja sendiri. Tetapi value yang dia bawa dan belief yang dia sampaikan, saya sebagai atasan akhirnya, akan dengan sukarela membantu. Karena saya tahu ketika saya di posisi dia, keinginan itu kuat tapi biasanya susah terrealisasi kalau nggak dibantu. Sehingga saya selalu siap membantu teman-teman untuk tumbuh. Akhirnya saya pahami dalam ilmu leadership itu adalah create a new leader gitu loh. So, urusan dari leader itu adalah create new leaders. Saya melihat bahwa perempuan itu dibutuhkan. Jadi ya jangan dibalik, bukan kita pengen berkontribusi, memang kita dibutuhkan.